Silakan Bung Reinhard. Selamat malam, Shalom, Bung dan Usi, serta Usi Pendeta yang diberkati Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah Sumprei pada malam hari ini, dan mengawali ibadah kita di malam hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Usi Risa, silahkan doa pembuka dulu, Usi. Kasih Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka ibadah kita dengan doa syukur yang akan kita naikkan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang maha besar. Berkat-Mu melimpah bagi kami, sudah kami terima pada hari ini, dan sampai saat ini Tuhan kami bersyukur kalau kami Kau pertemukan di dalam satu persekutuan yang indah, di mana pada malam hari ini Tuhan kami bersama-sama berfellowship dan beribadah bersama, rindu akan firman-Mu ya Bapa, yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Luciana. Tuhan, terima kasih atas kesamaan kami ini, kami untuk hikmat mendengar dan baca firman-Mu, sehingga kami apa Engkau sampaikan kepada melalui hamba kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Oke. Mari rekan-rekan yang diberkati Tuhan Yesus, kita bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikianlah Mazmur Tuhan. Bung dan Usi yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan saat ini. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersekutu satu dengan yang lainnya. Kami yang ada di dalam SWGP Prayer, untuk kami bersekutu bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, biarlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, Tuhan menolong kami, memberikan hikmat pengertian atas kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, akan kami melakukannya dalam hidup beriman kami. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, dan biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Usi Bung yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dari Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian bunyinya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Usi dan Bung yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kita bersama-sama menyaksikan sebuah peristiwa, mungkin Bapak Ibu sempat nonton tentang acara penghargaan Oscar tahun 2022, di mana terjadi satu hal yang cukup menarik ketika Will Smith dia menampar pipi daripada Chris Rock. Itu adalah sesuatu yang sangat mengagetkan bagi semua orang yang hadir mungkin pada saat itu. Mungkin orang akan melihat bahwa ini peristiwa yang disaksikan oleh dunia, tetapi ternyata Will Smith yang adalah seorang aktor terkenal, dia seolah-olah mau mempermalukan acara ini. Mungkin ada banyak orang yang tidak setuju karena dianggap sebagai sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Will Smith. Mereka mungkin banyak yang berpikir, mungkin Bapak Ibu sekalian, Usi dan Bung juga ketika melihat peristiwa itu, mungkin juga ada yang berpikir, oh luar biasa ya, bahwa ternyata seorang aktor terkenal tapi tidak memiliki etika yang baik pada acara-acara yang umum yang dikenal oleh dunia. Tapi ketika kita melihat latar belakang apa yang terjadi dengan Will Smith, maka kita akan mungkin sebagian orang akan kembali memahami bahwa kenapa Will Smith melakukan hal itu. Kenapa dia harus menampar pipi daripada Chris Rock. Karena rupa-rupanya ada ungkapan atau ucapan dari Chris Rock ketika dia menyinggung bahwa istri dari Will Smith saat ini kepalanya botak. Dan sementara kondisi botak yang dialami oleh istri daripada Will Smith itu bukan hanya karena botak karena biasa, tapi rupa-rupanya itu disebabkan oleh sebuah penyakit sehingga kepalanya menjadi botak. Sehingga pada saat itu Will Smith mengambil tindakan yang keras menegur Chris Rock dalam rangka dia melindungi istrinya. Oleh karena dia mau menunjukkan bagaimana sikapnya sebagai seorang suami yang menjaga hati istrinya, yang selama ini dia betul-betul berjuang untuk kembali memulihkan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental ketika istrinya mendapatkan sakit. Sehingga ucapan daripada Chris Rock itu seolah-olah mematahkan atau membuat istrinya kembali menjadi lemah. Oleh sebab itu, Will Smith mengambil tindakan itu. Jikalau kita melihat kepada latar belakangnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin orang akan berpikir, bisa juga lah, saya setuju dengan tindakannya Will Smith. Kalau seandainya istri saya juga dibuat seperti itu, mungkin saya juga akan marah. Mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Apapun Bapak Ibu saudaraku sekalian, tapi yang jelas bahwa setiap orang ketika melakukan sebuah perbuatan akan menjadi sorotan, akan menjadi penilaian tersendiri bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya juga melakukan tindakan, melakukan sebuah hal, kita tidak bisa melepaskan diri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk saya sendiri, tanpa kita menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang memperhatikan apa yang kita lakukan. Orang tidak hanya memperhatikan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, tapi orang juga akan memperhatikan di sekitar kehidupan kita tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang Bapak Ibu Saudara dan saya buat. Itu akan menjadi perhatian bagi banyak orang. Bagaimana dengan Allah sendiri? Ketika Allah menunjukkan kebaikan hatinya bagi manusia, apakah juga itu sekedar seperti yang ada dalam pemikiran manusia, supaya orang lain juga melihat bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik. Apakah hanya sebatas itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Ternyata
Maka cara Allah menyatakan kebaikan tidak bisa kita samakan dengan cara manusia melakukan sebuah kebaikan. Kalau manusia selalu ada embel-embelnya, Bapak Ibu Saudara. Misalnya yang pertama, saya berbuat baik. Kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan, maka kita akan selalu mengatakan saya mau berbuat baik kalau orang lain juga terlebih dahulu buat baik buat saya. Hanya untuk sekedar balas jasa. Jadi kalau orang tidak buat baik kepada saya, maaf dulu, saya tidak akan melakukan kebaikan kepada orang lain. Ada juga yang orang mengatakan bahwa saya berbuat sesuatu yang baik karena ada yang saya kejar, karena ada yang saya inginkan. Ada kadang-kadang manusia melakukan sebuah kebaikan karena ada sesuatu motivasi secara manusia. Saya buat baik kepada si A, saya buat baik kepada si B, bahkan juga kepada teman saya, karena saya menginginkan sesuatu dari dirinya. Mungkin ilmunya, mungkin kekuasaannya, mungkin dia punya pengaruh dan potensi yang lain, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Atau juga mungkin saya berbuat baik supaya orang tahu status sosial saya. Saya orang kaya, saya orang mampu, saya orang yang berpengaruh. Selalu ada alasan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika seseorang melakukan kebaikan, ketika manusia melakukan kebaikan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, ketika kita bicara soal kebaikan, kita ada di posisi yang seperti apa? Ketika kita bicara, saya ingin melakukan sebuah kebaikan dalam hidup saya. Motivasi apakah yang terselip di dalam hati kita masing-masing? Perasaan seperti apakah yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki ketika kita sedang merencanakan saya ingin melakukan sebuah kebaikan dalam hidup saya? Allah berbuat baik kepada manusia, semua kita. Allah tidak mempunyai syarat. Kalau manusia seperti tadi, Bapak Ibu Saudara, dia punya syarat bla 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 bla. Saya buat baik karena karena saya balas jasa, saya buat baik karena ada sesuatu yang saya inginkan. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah melakukan kebaikan kepada kita semua, tidak ada syaratnya apa-apa. Allah melakukan tanpa syarat. Allah mengasihi kita karena kita adalah umat yang Dia jadikan. Allah mengasihi kita karena kita adalah umat yang dipilihnya. Wah, luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bung Usi semua, kita adalah orang yang dipilih untuk mendapatkan pengasihan Allah. Ia melakukan firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan apa? Kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah adalah apa? Dia dengan sabar menghadapi segala kekerasan hati kita, kedegilan hati manusia. Manusia pada zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya pada zaman yang dahulu atau orang masih jauh dari Tuhan, sudah mengenal Tuhan pun, sudah mendengar firman Tuhan pada hari Minggu pun, tetap aja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Selalu kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Perubahan tidak pernah ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mungkin kita sudah berulang kali melakukan hal yang jahat. Kita diingatkan, kita ditegur. Dan cara Allah menegur Bapak Ibu Saudara dan saya, kadang-kadang dia bisa pakai suami kita, dia bisa pakai istri kita, dia pakai anak-anak kita, bahkan mungkin juga dia pakai tetangga yang ada di sekitar kita. Tetapi terkadang kedegilan hati, kekerasan hati membuat kita sulit sekali berubah. Tapi apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Kebaikan Allah yang luar biasa itu, Allah tetap sabar, dia tetap menanti Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berubah. Allah begitu sayang kepada kita. Karena itu dia melakukan semua yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ia memberikan hidupnya supaya Bapak Ibu Saudara dan saya hidup. Luar biasa pengorbanan Allah. Bagaimana dia mengorbankan hidupnya, kita baru saja merayakan Paskah.
Dia mengorbankan hidupnya, dia memberikan hidupnya supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup. Hidup bukan hanya sekadar menghirup udara untuk oksigen, tapi hidup adalah melakukan sesuatu yang berkualitas, menikmati hidup. Tidak ada ikatan-ikatan dosa, tidak ada ikatan hal yang jahat, menikmati hidup kasih karunia Tuhan. Allah mengorbankan dia punya hidup. Semuanya yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah anugerah yang Tuhan berikan. Yang Allah minta sesuai tema pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Warnailah hidupmu dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat tadi Will Smith, apa yang dia lakukan? Tentunya kita bertanya bersama-sama, sudahkah dia mewarnai dia punya hidup sebagai seorang yang dengan hal yang menunjukkan kebaikan Tuhan? Tiap orang punya penilaian tersendiri. Ada yang setuju dia sudah melakukan sebuah kebaikan karena dia membela istrinya. Ada yang mungkin tidak setuju bahwa dia belum melakukan kebaikan karena dia melakukan sebuah kekerasan. Seringkali penilaian-penilaian seperti itu kita juga tunjukkan untuk orang lain, kita tunjukkan untuk diri kita. Sudahkah saya melakukan kebaikan? Menurut kita, saya sudah melakukan kebaikan. Tapi menurut orang lain, Bapak, Ibu, Saudara, kamu belum melakukan kebaikan. Belum ada kebaikan. Nah, kebaikan yang seperti apa sih yang Tuhan mau supaya kita warnai dalam hidup kita? Firman Tuhan malam hari ini, dia mulai dengan bilang pertama, selalu menunjukkan sikap yang bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara akan bilang gini, alah basi Bu Pendeta. Kata bersyukur ini selalu saja diungkapkan oleh setiap hamba Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tapi kenyataannya yang Tuhan mau katakan bahwa apa? Hidup itu memang harus penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur sebab kita menerima kebaikan Tuhan. Bersyukur karena kita menerima bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Orang yang hidup, yang diberikan kehidupan oleh Tuhan, hidupnya harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Bukan hanya ucapan syukur ketika kita ulang tahun, bukan hanya ucapan syukur ketika kita menerima sesuatu yang luar biasa, ketika kita sembuh dari sakit, tapi hidup yang diwarnai, seluruh hidup kita, saya penuh dengan ucapan syukur. Dan itu yang Tuhan mau. Bersyukur menerima kebaikan Tuhan melalui setiap kesempatan hidup yang kita terima. Jika kita sadari Bapak Ibu sekalian, Usi dan Bu, pantaskah kita menerima kebaikan Tuhan? Layakkah kita? Pertanyaan ini saya sering kali lemparkan juga kepada jemaat. Kadang-kadang ketika masuk Paskah itu Bapak Ibu sekalian, saya kembali merenung, Tuhan kasih Tuhan punya hidup loh. Tuhan mengorbankan hidup loh. Sedangkan saya ini siapa sih? Tapi Tuhan kasih hidup Tuhan untuk saya. Supaya apa? Supaya saya hidup. Supaya hidup saya ini berarti. Tapi pertanyaannya adalah apa? Apakah kita sudah mengisi hidup kita? Kita sudah sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang adalah anugerah itu yang Tuhan kasih buat kita. Orang bilang apa? Kesempatan itu tidak datang 2 kali, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tapi kadang-kadang kita seringkali menyia-nyiakan kesempatan. Satu saat Bapak Ibu sekalian, pada waktu kami masih tinggal di Jogja, saya bawa motor, saya lewati lampu merah. Pada waktu lampu merah, saya berhenti. Ada seorang anak kecil datang menghampiri saya. Main musik, ngamen. Dia belum bernyanyi, Bapak Ibu sekalian. Saya karena pikir, alah, anak-anak ini kan pada saat itu, saya bilang gini, alah anak ini kok dia punya badan sehat, ini, tapi kenapa dia harus menjadi peminta-minta seperti ini? Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Pada waktu itu, pada saat lampunya, pada saat beberapa saat, lampu itu sudah hijau. Anak itu baru mulai menyanyi. Dan apa yang dia nyanyikan Bapak Ibu sekalian? Dia menyanyi bilang, mari kita bersukaria
Dan itu sambil saya jalan, Bapak Ibu sekalian, motor saya jalan, dan anak itu menyanyi di belakang saya dengan gitar. Mari kita bersukaria. Saya langsung serasa seperti ditampar oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu. Saya merasa Tuhan ampuni saya. Dengan pemikiran saya ternyata Tuhan sedang mengingatkan saya dari seorang anak kecil ini. Bapak Ibu sekalian, karena kendaraan begitu ramai, saya agak melewati lampu merah dan saya putar kembali untuk mencari anak itu karena saya ingin memberi sesuatu kepada anak itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya tidak pernah bertemu dengan anak itu kembali. Saya cari di mana-mana, saya tidak bertemu. Padahal saya cuma meninggalkan dia beberapa saat. Pengalaman itu bagi saya pengalaman yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan menegur, mengingatkan saya. Saya kehilangan kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan ketika Tuhan sedang memberikan kesempatan buat saya. Saya menyesalnya minta ampun, tapi semuanya sudah lewat. Mulai dari itu, Bapak Ibu Saudara, setiap saya tergerak untuk memberi sesuatu kepada orang yang ada di pinggir jalan, saya tidak akan, walaupun mungkin uang saya di saku tinggal 10.000, sangat pas-pasan Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika hati saya tergerak terhadap seseorang, saya bilang, saya harus kasih. Tidak peduli bahwa uang saya terbatas, saya tidak peduli. Yang penting saya harus kasih, karena saya tidak mau kehilangan kesempatan. Yang kedua, ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa hiduplah dalam rasa syukur. Kita merasa bahwa mungkin sudah cukup kok yang saya buat pada hari ini. Saya dengar dari Usi Valeri, grup Senior Friend Gerakan Pemuda ini cukup sudah melakukan banyak hal. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah memberi uang, mungkin sudah pernah berbagi materi, berbagi tenaga, berbagi pikiran. Mungkin kita bilang sudah cukup kok. Dengan kelompok prayer ini saya sudah melakukan banyak hal. Sudah cukup kok pelayanan saya. Belum, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau katakan. Selama Tuhan masih memberkati Bapak Ibu Saudara dengan luar biasa, tenaga, kesehatan, pikiran yang luar biasa, Tuhan bilang warnai hidupmu, gunakan hidupmu, lakukan itu hal yang baik. Jangan sia-siakan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama waktu itu masih ada. Tuhan tidak hanya memberikan kesempatan pada saat kita lagi punya uang yang banyak, pada saat kita lagi kelimpahan, pada saat yang paling sulit sekalipun, Tuhan kadang-kadang memberikan kesempatan. Lakukan sesuatu. Ingat cerita tentang janda di Sarfat, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pasti kita hafal sekali ceritanya. Ketika Nabi Elia datang dan mengatakan, minta roti buat saya. Perempuan itu bilang apa? Saya hanya punya roti yang sedikit, tepung saya sedikit, minyak saya sedikit. Besok kalau saya olah ini, besok saya dan anak saya sudah tidak punya makanan, kami mati. Elia bilang, kamu harus melakukannya untuk saya. Tapi Ibu Saudara, bukan karena kelimpahan, tapi justru dalam keterbatasan, bahkan sudah hampir mati, Tuhan tetap menyuruh kepada si janda ini, lakukan sesuatu, buatlah sesuatu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang pada malam hari ini, kita dicukupkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita bisa makan, kita bisa minum. Tetapi ketika Tuhan ingin lakukan sesuatu sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan, kita berhitungnya setengah mati. Kita mikirnya setengah mati. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, betapa sulitnya berkat juga mau Tuhan alirkan dalam hidup kita. Ketika perempuan itu memberi dalam kekurangannya, apa yang terjadi? Minyaknya melimpah, tepungnya melimpah luar biasa. Jadi, ini yang Tuhan ingin. Ketika orang bersyukur, mengatakan syukur, lakukanlah sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Syukur bukan hanya sekedar, terima kasih Tuhan, kita buat doa besar-besaran, kita makan besar-besaran, terus kita katakan, ini sudah syukur saya. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Syukur yang sesungguhnya adalah apa? Ketika kita menyatakan sebuah kebaikan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Hidup saya harus bermakna. Yang kedua, kebaikan juga harus tergambar melalui apa?
puji-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tadi kita dengar Bung Reinhardt nyanyi. Biasanya kalau nyanyi-nyanyi solo seperti itu, maaf Bung Reinhardt, kan kalau gitu kita udah, aduh, ini semua mengantuk ini. Tapi untuk puji Tuhan karena suaranya Bung Reinhardt enak, nyaman didengar, kita pun menikmati dan bernyanyi dengan sukacita, Bapak Ibu sekalian. Hidup kita juga seperti itu. Ketika pujian kita hidup ini menjadi pujian, ada banyak orang-orang di sekitar kita juga yang mau mendengar pujian sukacita kita. Semangat kita, pengharapan kita. Itu tergantung dari Bapak dan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita bilang bagaimana kita mau bernyanyi. Pergumulan kita luar biasa. Pandemi begitu panjang. Waduh, Bapak Ibu sekalian kalau bicara di tempat lain, mungkin di Jakarta, saya nggak tahu di tempat-tempat lain, tempatnya Usi dan Bung. Bali ini adalah daerah yang paling berdampak dengan pandemi luar biasa. Jemaat sebagian besar hidup dari pariwisata, sementara yang paling terkena dampak adalah pariwisata. Dari seorang yang punya gaji yang besar, dia harus menjadi seorang tukang jual bawang, harus menjadi seorang Gojek online, harus menjadi seorang pembantu rumah tangga, padahal tadi pekerjaannya baik, gajinya luar biasa. Tapi semuanya harus memutar otak bagaimana supaya kehidupan ini bisa berjalan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kekuatan kita adalah pujian orang yang terus bernyanyi, memaknai hidupnya. Hidup saya diberkati oleh Tuhan. Hidup saya ditolong oleh Tuhan. Orang yang bisa memaknai hidupnya dengan pujian, dengan arti bahwa apa? Dalam kekuranganku, dalam kelemahanku, dalam ketidakberdayaanku, ada pengasihan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup saya. Dan untuk itu saya akan terus memuji dan terus memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kadang-kadang untuk memuji nama Tuhan, kita harus betul-betul memerlukan hati yang murni. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau memuji Tuhan. Dalam memuji nama Tuhan, kita tidak melihat pada kondisi kita masing-masing. Setiap orang dilayakkan untuk memuji Tuhan tanpa alasan. Sehingga kalau semua dalam satu grup ini, dalam grup SVGP ini berjalan bersama-sama sebagai orang-orang yang memuji Tuhan melalui pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Tapi kalau tiap orang hanya masuk di sini dengan mencari kepentingan pribadi, hanya minta dihargai, minta dihormati, hanya minta supaya kebutuhannya secara manusia dipenuhi dan sebagainya, kita tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita datang, saya bersekutu dalam persekutuan ini karena hidup saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka saya percaya persekutuan ini akan menjadi persekutuan yang luar biasa. Mari, Usi, Bung, Bapak, Ibu, warnailah hidupmu dengan kebaikan Tuhan. Hidup akan sangat begitu indah jika kita tidak hanya melihat dalam skala yang kecil. Tetapi marilah kita pandangan kita lebih luas. Kita akan tahu bahwa sekecil apapun yang Bapak, Ibu, Saudara, Usi, dan Bung lakukan, kebaikan sekecil apapun juga yang kita akan lakukan, akan sangat memberikan arti bagi hidup kita dan bagi orang yang ada di sekitar kita. Warnailah hidupmu dengan kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kita menjadi Bapak, Ibu, Usi, Bung yang berkualitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bung Usi yang diberkati Tuhan, kita aminkan firman Tuhan yang begitu indah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya,
Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bung Usi yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kita membaca dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bung Usi yang diberkati Tuhan, untuk menunjang pelayanan Zoom Prayer, bagi Bung dan Usi yang rindu untuk mempersembahkan persembahan, dapat memberikannya melalui metode transfer ke rekening berikut di bawah ini, yaitu pada Bank BCA nomor rekening 6340378278 atas nama Marta Esterina L. Tobing. Bapak Ibu dapat mentransfernya langsung ke nomor rekening tersebut. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bung Jerry dan Bung Riki, silahkan. Baiklah, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita bersama berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Kami berdoa bagi Senior Friendship Gerakan Pemuda, untuk seluruh pengurus dan anggota. Berikanlah kami satu hati, satu pikiran, dan penyertaan Roh Kudus-Mu sehingga program-program kegiatan seperti Zoom Prayer, Rumah Doa, Ayo Baca Alkitab, Sahabat Peduli, grup fokus diskusi, kegiatan bikers, itu boleh dilakukan bersama-sama dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, begitu juga kami berdoa untuk visi, di mana visi mereka, visi kami semua, yaitu merawat yang terserak, dan misi yang akan dijalankan adalah merekatkan dan berdampak. Biarlah semua kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan visi dan misi, sehingga lewat semua kegiatan itu, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan beberapa Bung dan Usi yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Ada Bung Pendeta Emerson Sihaan yang dalam masa pemulihan di rumah. Ada Bung Robert Lesi, Usi Adisti Kirei, Adik Yemima, Usi Marcella Lantang, Bapak Simon Eman, dan Bung Webi Hukom, di mana ayahnya sedang dalam pemulihan dari stroke akibat pembuluh darah di otak. Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan bekerja, dan dengan belas kasihan Tuhan, Bung dan Usi serta adik, ayah, boleh merasakan kuasa kasih Allah berlaku dalam proses-proses penyembuhan dan pemulihan dari Usi dan Bung serta adik dan ayah. Yakin dan percaya juga Tuhan akan beserta dengan seluruh keluarga yang mungkin juga turut merasakan bagaimana pengharapan mereka kepada Tuhan agar keluarga-keluarga mereka ini boleh sembuh, boleh kembali pulih. Biarlah itu semua boleh dilihat dalam kuasa dan kasih dari Tuhan semata. Kami juga bersama-sama dengan keluarga Bung Willem Alfiano Eman, kedua dari keluarga ini pada tanggal 18 April boleh bertambah umur menjadi 11 tahun. Semuanya itu hanya oleh karena kasih dan karunia Tuhan yang dapat menambahkan umur. Dan biarlah dalam kemudahan
anak dari Bung Willem Alfiano Eman ini yang berada di Banjarmasin, walau masih muda, Tuhan sertai dia dengan memberikan kesehatan, kemampuan, dan terutama boleh di masa muda menjadi teladan Kristus di tengah-tengah kehidupan di mana dia Tuhan tempatkan. Kami berdoa bagi pekerjaan, usaha, dan pendidikan dari Bung dan Usi, dan semua yang terlibat dalam senior friendship Gerakan Pemuda. Kami berdoa agar segala pekerjaan dan usaha, terutama teman-teman yang terdampak COVID, boleh kembali bekerja dengan penuh syukur dan sukacita, tetap berharap kepada kuasa dan kasih Tuhan, sehingga pekerjaan itu boleh menjadi berkat, baik bagi keluarga, masyarakat, gereja, dan juga boleh menjadi berkat bagi pribadi-pribadi. Karena kami sudah pulih pekerjaan, kami tidak lupa untuk mensyukuri dan berbagi dengan sesama atas berkat dan kasih yang daripada Tuhan semata. Kami juga berdoa bagi pendidikan anak-anak kami yang masih bersekolah. Tuhan sertai agar anak-anak kami ini boleh menyerap segala pendidikan yang diterangi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ilmu yang mereka dapatkan itu boleh nanti mereka pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua-tua kami yang dalam kehidupan mereka, dalam masa lansia, Tuhan masih menggendong dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah mereka juga dalam masa tua melihat bagaimana seluruh kebaikan Tuhan berlaku dalam kehidupan orang tua kami. Bapa, ada banyak doa yang kami ingin sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Kami semua punya banyak pergumulan, dan kami yakin dan percaya Allah menyertai segala pergumulan kami. Dan kami yakin dan percaya juga Allah adalah sumber dari segala kunci penyelesaian permasalahan kami. Untuk taat dan yakin, sehingga kami tidak keluar dari permasalahan itu dengan pemikiran-pemikiran dan kemampuan kami, tapi kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami memahami bahwa lewat pengalaman pergumulan kami itu, Allah adalah sumber dari keluarnya kami dari persoalan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden,
Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden beserta para jajarannya, lembaga-lembaga tinggi negara terkait lainnya, dan semua pejabat-pejabat yang ada di dalam tataran kehidupan berbangsa kami. Biarlah kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu ya Tuhan, sehingga mereka mampu memimpin bangsa kami dengan adil dan bijaksana. Dan kiranya juga Tuhan berikan mereka sebuah kesatuan hati untuk dapat mengambil keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan memampukan aparat keamanan bangsa kami, TNI dan Polri, untuk dapat menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan kedamaian bangsa kami, agar seluruh rakyat Indonesia boleh senantiasa hidup aman dan damai. Secara khusus kami berdoa bagi mereka-mereka yang bertugas di pos-pos perbatasan terluar negara kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang saat ini masih terus berjuang untuk menangani kesehatan seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam menangani para pasien yang terpapar virus COVID-19. Tuhan, beri mereka kesehatan, beri mereka kesabaran dan juga kemampuan untuk dapat memberikan pengobatan yang terbaik, sehingga seluruh pasien yang terpapar bisa mendapatkan penanganan yang baik, kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk program-program terkait dengan penanganan COVID di negara kami. Khususnya pemberian vaksin yang saat ini masih terus berlangsung. Kiranya proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia, sehingga penyebaran virus COVID-19 bisa segera dapat dihentikan dan bangsa Indonesia kiranya terbebas dari pandemi virus COVID-19. Tuhan, kami juga bawa dalam doa saudara-saudara kami yang akan menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dan berencana untuk mudik. Tuhan kiranya memberikan keamanan, kelancaran, arus mudik, dijauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan kiranya Tuhan, mereka boleh tiba dengan selamat di tujuan mereka, merayakan hari raya bersama keluarga dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi perdamaian dunia, khususnya dengan adanya pertikaian yang kerap terjadi akhir-akhir ini di berbagai negara, antaranya Rusia dan Ukraina. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk campur tangan di dalam proses perdamaian, agar pertikaian antar negara-negara tersebut bisa segera berakhir sehingga seluruh dunia bisa kembali hidup aman dan damai. Selanjutnya kami juga berdoa bagi proses pekabaran firman Tuhan di seluruh Indonesia. Biarlah hikmat yang daripadamu turun atas kami umat-Mu ya Tuhan, terutama bagi para hamba-hamba-Mu yang khusus memberikan dirinya untuk melayani-Mu, untuk mengabarkan Injil di seluruh pelosok negeri. Sehingga firman-Mu bisa didengar di seluruh Indonesia, di seluruh bangsa kami. Dan hanya nama-Mu lah yang disembah, dipuji, dan dimuliakan. Terakhir kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan di malam hari ini, sebagai ungkapan syukur kami untuk segala berkat-berkat yang sudah kami terima daripadamu. Biarlah semua itu dapat dikelola dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi pelayanan SFGP, khususnya Sumprayer, Rumah Doa, Sahabat Peduli, dan lain-lain, sekaligus mendukung teman dan sahabat-sahabat di saat-saat sulit di masa pandemi ini. Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, dan permohonan kami malam hari ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya akan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Tuhan akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bung dan Usi, selamat malam. Senang kembali kita bisa berkumpul bersama di dalam ibadah Sumbre SFGP, di mana pada malam hari ini berterima kasih dan bersyukur tim SFGP dari Bali dan Papua sudah bisa melayani kita sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk Usi Pendeta Luciana Salawane yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar, tapi kita berlakukan juga dalam kehidupan kita. Terima kasih juga buat Bung Ren yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Terima kasih Bapak Raja di Papua. Masih bertahan ya Bapak Raja ya. Terus Usi Clarissa, Usi Risa Dodo yang sudah membuka kita dalam doa pembukaan tadi. Juga Usi Sesi yang sudah membacakan Mazmur bagi kita. Terima kasih. Juga ada Bung Jerry Lantang dan juga Bung Riki Umbo yang baru saja memimpin kita di dalam doa syafaat. Terima kasih untuk semua doa-doa yang disampaikan. Biarlah itu boleh menguatkan iman dan percaya kita bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Terima kasih sekali lagi untuk Bung dan Usi tim SFGP Bali dan Papua untuk pelayanan malam hari ini. Juga saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk Bung dan Usi yang boleh hadir pada malam hari ini. Ada Usi Fani, ada Bung Bob di Surabaya, ada Usi Elis di Jambi, ada Usi Meske di Ciputat, Pamulang, ada Usi Leli di Cilandak, ada Bung Webi di Bali, ada Bung Situmorang Sahat, Usi Marta, Bung Indra, Bung Johan juga di Ciputat, dan Usi Evi. Usi Evi udah nggak di Ambon ya, udah di Jakarta sekarang. Terima kasih untuk kehadirannya Bung dan Usi semua. Biarlah kita boleh bersama-sama tadi mendapatkan berkat dari kebenaran firman yang sudah disampaikan. Dan saya juga mau menyampaikan tentang lanjutan ibadah ya, ibadah kita 2 minggu ke depan. Di minggu besok tanggal 30 April kita akan dilayani oleh tim SFGP Jabar. Sudah dihubungi dan mereka akan siap melayani dalam Zoom Pray tanggal 30 nanti. Lalu di minggu pertama bulan Mei tanggal 7 kita juga akan dilayani oleh SFGP Makassar. Nanti akan dikonfirm oleh PIC yang bertugas nantinya. Terima kasih. Lalu tentang persembahan, sejauh ini persembahan kita, saldo persembahan yang sudah terkumpul masih di angka 7 juta sekian. Dan itu seperti tadi di dalam doa juga disampaikan, kita gunakan itu untuk menunjang pelayanan Zoom Pray, SFGP, juga rumah doa, dan kegiatan-kegiatan Zoom Pray lainnya yang membutuhkan support dana. Itu saja Bung dan Usi, terima kasih untuk kehadirannya, untuk pelayanannya Bali Papua. Kiranya semua yang kita lakukan ini bukan untuk hebat kita, bukan untuk kekuatan kita, tetapi karena kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Usi Leli dilanjut. Bung Usi yang diberkati Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat dari Usi Pendeta, kembali kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita kembali berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu, kami sudah boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami pada malam hari ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah melayani Tuhan di hari ini. Dan biarlah Tuhan berkenan memberkati SWGP dengan semua program-program yang ada. Tuhan tambahkan kasih karunia dan berkat-Mu di dalamnya, supaya pelayanan dalam persekutuan ini menjadi pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Shalom. Terima kasih, Si Pendeta. Terima kasih. Selamat Shalom, malam. terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Salam untuk Pendeta Tony. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta. Kita nggak foto. Ada foto ya. Protes sama Bung Dani. Foto. Bung Indra, Bung Sahat, Bu Evi, boleh di on cam-nya. Oke, wih Bung Indra tuh, Bung Bob lihat tuh.